مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan radin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan channel Muhabah Islam. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni masih dalam fikih, masih dalam Mabadi Fikih juz 3, yakni kita akan membahas mengenai batal dan makruhnya sholat. Baiklah teman-temanku sekalian, kita langsung saja membukanya. Nah, tampilan seperti ini: membatalkan dan memakruhkan sholat. Yang pertama di sini, sholat itu menjadi batal dikarenakan yang pertama adalah hadas. Nah, berhadas, misalnya kentut atau segala hadas lah, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, tetap membatalkan sholat. Yang kedua, kejatuhan benda najis kalau tidak segera dibuang. Nah, ini contohnya misalkan kotoran cicak. Kotoran cicak itu jatuh misalnya ke baju kita ketika kita sedang sholat. Nah, tapi kita boleh buangnya secara langsung, misalnya kita klik seperti ini, buang secara langsung dengan syarat kotorannya itu kering. Kalau basah ya harus dicuci dulu, batal sholatnya, dicuci dulu. Yang ketiga, terbuka auratnya kalau tidak segera ditutup. Nah, ini juga bisa membatalkan sholat. Terbuka aurat, misalnya ada angin kencang atau kipasnya yang kencang sehingga aurat kita itu bisa terbuka. Kalau kita tidak tutup segera, maka sholatnya itu akan batal. Kita sudah mempelajari mengenai batas-batas aurat bagi perempuan, semua tubuhnya kecuali muka dan pergelangan tangan, dan laki-laki cuman antara pusar sampai lutut, itu auratnya laki-laki. Yang kelima, banyak makan sekalipun karena lupa. Nah, kalau lupa, masa kita makan lagi sholat? Di sini perbedaannya, kalau kita puasa itu meskipun kita makan yang banyak itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sholat itu tetap batal, karena semua di dalam sholat itu adalah zikir-zikir semua. Masa kita lupa? Yang keenam, 3 kali berturut-turut melakukan gerakan sekalipun lupa. Nah, ini juga dapat membatalkan sholat. Yang ketujuh, memukul dengan keras. Nah, misalkan ada teman kita atau apalah, misalnya ada cicak, kita pukul dengan keras. Yang ke-11, merubah niat. Yang keberapa tadi? Yang ke-8, melompat dengan lompatan yang kurang patut. Nah, ini juga dapat membatalkan sholat. Yang ke-9, menambah suatu fi'li atau pergerakan yang masuk bilangan rukun dengan kesengajaan, misalnya ruku, i'tidal, sujud, dan lain-lainnya. Nah, ini kalau kita sengaja. Yang ke-10, tertawa dengan keras. Ini juga membatalkan sholat. Yang ke-11, merubah niat. Yang 12, meninggalkan salah satu rukun dan syaratnya sholat. Baiklah teman-temanku, kita lanjut yang kedua, yakni hal-hal yang memakruhkan sholat. Ada banyak sekali ya. Antara lain, 1, menolehkan wajah, misalnya begini, menolehkan. Ini juga dapat makruh, tidak sampai batal, kecuali kalau ada keperluan. Nah, kalau ada keperluan. Yang kedua, menengok ke atas, menengadah, melihat ke langit, melihat sapu lantai, itu juga dapat memakruhkan sholat.
Yang ketiga, berdiri dengan satu kaki atau memajukan kaki yang satu melebihi yang lain atau merapatkan kedua kakinya. Ini juga dapat memakruhkan sholat. Yang keempat, meludah, membuang ludah ketika sholat. Ini juga makruh, tidak sampai batal. Yang kelima, beringus. Misalnya kita beringus lemah, itu juga dapat merengus. Kita mau buang itu juga dapat makruhkan sholat. Yang keenam, mengeraskan suara bacaan Fatihah atau surat memperlahankan di tempat yang bukan semestinya. Ini juga dapat makruh. Jadi kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketujuh, melakukan sholat di kuburan. Ini juga di kuburan ya, bukan menghadap kubur, tapi di atas kuburan itu juga dapat makruh sholat, kurang bagus. Yang kedelapan, menahan kencing, berak, dan kentut. Ini juga dapat memakruhkan sholat. Makruh itu apa sih? Makruh itu jika kita mengerjakan yang makruh maka kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita tinggalkan maka itu kita akan dapat pahala. Tapi makruh ini perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, membuka kepala tanpa memakai tutup kepala. Nah, kita memakai topi misalnya kopiah, itu sunnah kita memakai kopiah. Yang ke-10, berdekatan dengan hidangan makanan yang sangat diinginkan. Ini juga dapat memakruhkan. Kita dimakruhkan sholat di depannya makanan yang sangat kita inginkan. Itu yang sangat menarik selera kita. Itu dapat memakruhkan karena konsentrasi khusyuknya kita ini jadi terganggu. Baiklah, lanjut yang ke-11, menyilangkan jari tangan kanan yang satu dengan jari yang kiri, meregangkan jari tangan lebar-lebar atau menekan membekokkan jari agar bersuara. Nah, seperti ini. Ini juga dapat memakruhkan, tak 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 tak. Ini berbunyi-bunyi, ini tidak boleh. Ini memakruhkan. Buat teman-temanku yang belum paham, silahkan klik di kolom komentar. Insyaallah nanti Mahabbah Islam akan menjawab, atau langsung saja klik di email hajiunus95@gmail.com. Insyaallah nanti admin Mahabbah Islam bakalan menjawabnya. Baiklah teman-temanku, kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.